Muhammadar Rasulullah al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat karunia kepada kita, khususnya nikmat iman, nikmat Islam, sehat walafiat, diberikan kesempatan umur oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga sampailah usia kita di penghujung tahun 2020. Dan alhamdulillah sekarang ini kita berada di tanggal 25 Desember tahun 2020, bertepatan dengan Hari Raya orang Kristiani. Kita menghormati hari raya mereka sebagaimana bentuk toleransi kita kepada mereka. Tetapi batasan toleransi itu ialah sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, lakum dinukum waliyadin. Bagi kalian agama kalian dan bagi kami agama kami. Jadi tidak usah latah ikut-ikutan mengucapkan sesuatu yang tidak boleh diucapkan. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam semoga tercurah kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habiballah. Assalamu alayka ya khataman nabiyyin wa sayyidal mursalin. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Khatib berwasiat agar senantiasa kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Imtisalu awamirihi wa jtinabu nawahihi. Setiap saat kita mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menciptakan surga dan neraka sebagai balasan amal bagi manusia ketika dia hidup di dunia. Surga disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk orang yang berbuat baik, orang yang soleh, yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 133. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kalian semua kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala, dan bersegeralah kalian semua kepada surga Allah Subhanahu wa taala yang luasnya seluas langit dan bumi. Seluas langit dan bumi, u'iddat lil muttaqin, yang Allah sediakan untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan neraka Allah sediakan sebagai balasan amal bagi orang-orang yang jahat, orang-orang yang senantiasa berbuat zalim, senantiasa berjanji dan selalu mengingkarinya, menyusahkan orang banyak. Allah Subhanahu wa taala sediakan neraka
buat orang-orang yang sering berbuat dusta, mengingkari apa yang Allah berikan kepadanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 39. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina kafaru wa kadzdzabu biayatina, dan orang-orang yang kufur terhadap nikmat Allah, orang-orang yang kafir, wa kadzdzabu biayatina, dan mereka mendustakan ayat-ayat kami, kata Allah Subhanahu wa taala, ulaika ashabun nar, mereka itu ahli penduduk neraka, hum fiha khalidun, dan mereka kekal di dalamnya. Naudzubillah min dzalik. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala makanya memperingatkan kepada kita agar diri kita dan keluarga kita jaga. Jangan sampai masuk ke dalam api neraka yang sudah dijelaskan dahsyatnya siksaan api neraka. Dalam Al-Qur'an Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, yang dipanggil orang yang beriman, yang diperingatkan orang yang beriman. Kitalah orang-orang yang beriman itu dipanggil oleh Allah, diberikan peringatan. Ku anfusakum, jagalah diri kalian, wa ahlikum naro, dan jagalah keluarga kalian daripada api neraka. Bukan hanya diri kita, keluarga kita harus kita jaga. Jangan sampai kita biarkan keluarga kita memasuki api neraka. Naudzubillahi min dzalik. Wa quduhan nas wal hijarah, yang bahan bakar neraka itu adalah manusia dan batu. Masyarul muslimin, jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat At-Tahrim ini Allah jelaskan bahan bakar neraka itu manusia dan batu. Kenapa enggak disebutkan manusia dan air bahan bakarnya? Karena air, jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, ketika dipanaskan 100 derajat Celcius, maka air itu akan menguap, tidak tahan dia menerima panas. Kenapa bahan bakarnya tidak manusia dan besi? Karena besi apabila dipanaskan 1500 derajat Celcius, meleleh besi itu, tidak tahan menerima panas. Kenapa bahan bakar neraka itu bukan manusia dan baja? Karena baja apabila dipanaskan 2500 derajat Celcius, maka baja itu akan menjadi lunak, tidak tahan menerima panas. Allah sebutkan bahan bakar neraka itu manusia dan batu. Karena batu itu tahan dipanaskan 100 derajat Celcius, masih bertahan, dipanaskan 1500 derajat Celcius, 2500 derajat Celcius, mungkin sampai 10.000, batu itu masih bisa menerima panas. Dan batu akan mengeluarkan panas, lebih panas lagi. Itulah gambaran siksaan api neraka. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Oleh karena itu, kita sering diajari oleh guru-guru kita satu doa agar kita terhindar daripada siksaan api neraka. Bunyinya, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Ya Allah, kami memohon kepadamu keridhoanmu dan surgamu, ya Allah. Wa na'udzubika min sakhatika wan nar, dan kami berlindung kepadamu, ya Allah, daripada murkamu dan siksaan api nerakamu. Kita diajarkan oleh guru-guru kita untuk senantiasa berdoa seperti itu. Bahkan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita agar senantiasa setiap pagi dan petang kita membaca doa, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Ya Allah, selamatkanlah kami daripada api neraka, selamatkanlah kami daripada panasnya api neraka. Anjuran ini baginda Rasul perintahkan kepada kita, pagi 7 kali dibaca doa itu, petang pun 7 kali sehabis sholat. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi panasnya api neraka yang sudah digambarkan oleh Allah, hari ini, saat ini masih ada manusia yang memilih masuk neraka daripada surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu
di media sosial jelas mengatakan, saya tidak apa-apa masuk neraka, saya happy masuk neraka, saya enjoy masuk neraka. Dikira neraka itu tempat rekreasi apa? Dia mengatakan bahwa nanti akan berkumpul berjumpa dengan kawan-kawannya, bikin acara di neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Kalau orang menganggap ringan siksa Allah Subhanahu wa taala di dalam neraka, pantaslah saat ini orang tidak segan-segan lagi berbuat dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di depan mata kita berbuat dosa dan maksiat. Berbuat dosa di rumah-rumah kita, berbuat dosa di kampung-kampung kita, nyata terlihat di mata kita. Berbuat dosa di negara kita, ketidakadilan dipertontonkan kepada kita. Perbuatan zalim nampak sekali, tapi kita tidak bisa berbuat apa-apa. Bahkan sampai-sampai mereka tidak segan-segan melenyapkan nyawa manusia, menghilangkan nyawa kaum muslimin, orang yang beriman, melenyapkan nyawa para santri. Padahal Allah Subhanahu wa taala melalui lisan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, hancurnya dunia ini tidak berarti apa-apa ketimbang hilangnya satu nyawa orang yang beriman. Apalagi banyak nyawa orang beriman. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an menyatakan, orang yang melenyapkan nyawa orang yang beriman dibalas dengan neraka Jahannam oleh Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan. Barang siapa orang yang melenyapkan nyawa seorang yang beriman dengan sengaja, fazaja'uhu jahannama khalidan fiha, maka balasannya oleh Allah akan dimasukkan ke dalam neraka Jahannam kekal selama-lamanya. Surat An-Nisa ayat 93. Ma'asyiral muslimin, jemaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, kalau saja mereka tahu bahwa siksa neraka itu begitu dahsyat, azabun alim, siksa yang sungguh sangat pedih. Kalau saja mereka tahu bahwa api neraka itu begitu panas, 70 kali lipat daripada panasnya api di dunia ini. Kita tengok kebakaran panas sekali, dikumpulkan api di dunia ini, itu api neraka itu panasnya 70 kali panasnya api di dunia ini. Kalau saja kita tahu bahwa neraka Jahannam itu begitu panas sesuai dengan hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Neraka Jahannam itu 1000 tahun dipanaskan sehingga apinya berwarna merah. Setelah itu 1000 tahun dipanaskan lagi sehingga apinya berwarna putih. Setelah itu 1000 tahun dipanaskan lagi sehingga apinya berwarna hitam gelap, kelam. Jadi api yang panas itu bukan berwarna merah, tetapi api yang panas itu berwarna hitam, kelam, gelap, saking panasnya. Dan dalamnya api neraka digambarkan di dalam hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk-duduk dengan para sahabat, tiba-tiba ada dentuman, ada suara dentuman keras, semacam benda yang jatuh. Para sahabat bertanya kepada baginda Rasul, "Ya Rasulullah, suara apakah itu?" Dijawab oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu adalah suara batu yang jatuh ke dasar jurang api neraka. Setelah 70 tahun batu itu dilempar. Setelah 70 tahun batu itu baru sampai ke dasarnya, begitu dalam jurang api neraka. Digambarkan apabila neraka bersuara, para malaikat tersungkur jatuh saking takut mendapat azab, mendapat siksa Allah Subhanahu wa taala dan dimasukkan ke dalam neraka. Bahkan malaikat, ada satu malaikat Mikail, malaikat pembagi rezeki, dia tidak pernah tersenyum selama hidupnya setelah neraka Jahannam diciptakan karena takutnya terhadap siksa api neraka. Sekarang manusia tidak takut, padahal
malaikat saja ketakutan sedemikian rupa, tidak pernah tersenyum selama hidupnya, karena setelah mendengar neraka jahanam itu diciptakan. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Takutlah kita terhadap siksa Allah Subhanahu wa taala. Jagalah diri kita dan keluarga kita daripada panasnya api neraka sesuai dengan firman Allah surat At-Tahrim ayat 6 tadi. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.